Selamat berjumpa lagi Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ada yang bertanya, Pak, sapaannya kok selalu sama, selamat berjumpa atau selamat bertemu lagi? Kenapa bukannya selamat pagi? Kan renungannya disiarkan di pagi hari. Saudara, renungan ini mungkin tidak langsung didengarkan pagi hari. Bisa jadi ada yang mendengarnya siang hari atau sore atau malam. Jadi, saya tidak mau menghubungkan dengan waktu tertentu, entah pagi atau siang, atau sore atau malam. Sebab saya tidak tahu kapankah seorang pendengar mendengarkan renungan ini. Ini adalah renungan dengan tema yang terbesar dalam kerajaan surga, berdasarkan Injil Matius pasal 18, 1-5. Pekan lalu saya katakan bahwa Injil Matius pasal 18 merupakan bagian penting yang membahas soal etika Kristen. Etika berasal dari kata Yunani ethos. Etika ialah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang tingkah laku manusia. Ada 3 kriteria atau ukuran dalam etika, yaitu membicarakan suatu perbuatan yang dinilai dari baik atau jahat, benar atau salah, pantas atau tidak pantas. Hanya manusia yang mengukur tindakannya berdasarkan etika, sedangkan binatang sama sekali tidak. Dan banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan etika, misalnya seorang pasien divonis dokter sudah tidak lagi punya harapan. Biaya rumah sakit sudah sangat besar. Bolehkah keluarganya berkata kepada dokter, "Dokter, kami sudah tidak kuat lagi membiayai. Cabut saja deh semua selang dan alat-alat yang dikenakan pada pasien itu." Dokter berdasarkan sumpah jabatannya tidak bakalan mau melakukan apa yang diminta oleh keluarga si pasien. Tindakan itu disebut eutanasia. Lagi-lagi berasal dari bahasa Yunani. Eu artinya baik, thanatos artinya kematian. Permintaan keluarga si pasien itu adalah persoalan etis yang tidak mudah. Saya pernah menghadapi masalah semacam itu. Pendeta Eka berkata ada 2 sikap di dalam menghadapi hal yang semacam itu. Yang pertama, tindakan itu eutanasia aktif, yang dengan sengaja mencabuti semua selang, menghentikan mesin bantu pernafasan, sehingga akhirnya si pasien meninggal. Yang kedua adalah tindakan eutanasia pasif, yaitu dengan tidak memberi bantuan apapun, membiarkan si pasien meninggal dengan tenang. Saudara, ini sungguh persoalan etis yang sangat tidak mudah. Contoh lain, di gereja ada kebaktian pemberkatan nikah. Ada sepasang perenang yang sudah menjadi juara di dalam berbagai lomba, termasuk dalam pesta olahraga olimpiade. Mereka mengundang teman-teman para perenangnya hadir di dalam kebaktian itu. Lantas tiba-tiba ada satu tamu yang memakai bikini masuk ke dalam gereja mau ikut kebaktian. Apakah tindakan ini pantas? Saudara sendiri yang dapat menilainya. Ini semua adalah persoalan etis. Etika seharusnya dikenal, difahami, dipelajari oleh mereka yang menyandang kuasa untuk mengambil keputusan. Namun bagi umat Kristen, etika bukan hanya perlu dikenal oleh mereka yang berkuasa, tetapi juga untuk semua orang. Ini perlu diperkenalkan kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Mereka sudah harus tahu dan mengerti apa yang baik dan jahat, apa yang benar dan yang salah, apa yang pantas dan yang tidak pantas. Dalam perikop ini, para murid bertanya kepada Tuhan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini didasari oleh semangat persaingan di antara para murid. Mungkin mereka berpikir, Petrus adalah yang paling besar. Ada lagi yang menyangka Yohanes adalah yang paling besar. Benar, di kalangan para murid Tuhan ada juga perasaan saling iri hati dan ingin bersaing. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka dan berkata,
Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaan para murid itu menunjukkan mereka sungguh keliru. Mereka tidak punya gagasan tentang kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat. Artinya, para murid itu sedang tersesat di dalam pikirannya, dan mereka berjalan semakin menjauhi kerajaan surga. Pertanyaan itu berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Jika tujuan hidup itu hanya ingin mencapai ambisi-ambisi pribadi, mendapatkan kekuasaan, menikmati kenikmatan dunia, pengagungan diri sendiri, maka orang yang seperti itu sedang bertentangan dengan kerajaan surga. Sebab menjadi warga kerajaan surga itu artinya melupakan diri sendiri dan menjadikan diri sebagai pelayan dan bukan sebagai penguasa. Selama orang memandang dirinya sebagai yang paling penting di dalam dunia, maka dia sedang berjalan membelakangi kerajaan surga. Namun bila orang itu menuju kerajaan surga, dia harus balik arah, putar haluan, dan bertobat. Yesus mengambil seorang anak kecil sebagai contoh untuk para murid. Ada tradisi yang berkata anak itu kemudian bertumbuh menjadi seorang yang bernama Ignatius dari Antioquia, yang kemudian menjadi seorang pelayan gereja yang besar, penulis yang hebat, dan akhirnya dia mati sebagai martir Kristus. Ignatius mempunyai nama belakang Theophorus, artinya Allah membawa. Tradisinya berkembang lebih lanjut bahwa dia menerima nama itu karena Yesus membawanya dan menaruhnya pada pangkuannya. Ada lagi cerita bahwa anak itu adalah anak Petrus, salah seorang murid yang memang mempunyai keluarga. Saudara, kita tidak perlu berdebat tentang mana yang benar dalam hal ini. Itu hanyalah tradisi-tradisi yang ada dan berkembang. Tetapi yang terpenting, arti dari tindakan simbolis Tuhan Yesus yang memanggil dan menempatkan si anak kecil itu di tengah-tengah para murid. Ada banyak sifat yang indah di dalam diri seorang anak kecil. Kemampuannya untuk merasa takjub, kemampuannya untuk mengampuni dan melupakan, bahkan ketika orang dewasa atau orang tuanya memperlakukan dia dengan tidak adil, seperti yang sering terjadi sampai hari ini, keluguannya, dan sebagainya. Seorang anak kecil punya 3 kualitas penting di dalam dirinya yang menyebabkan dia menjadi simbol warga kerajaan surga. Yang pertama, kerendahan hati. Seorang anak kecil tidak menonjolkan dirinya. Sebaliknya, dia lebih suka bersembunyi di belakang. Dia tidak ingin tampil, tetapi lebih suka menarik diri. Barulah sesudah ia menjadi dewasa, ia mulai bersaing dengan teman-temannya dan dunia, sehingga sifat kerendahan hatinya mulai redup dan dilupakan. Yang kedua, ketergantungan. Bagi seorang anak, keadaan tergantung pada orang lain sungguh wajar, sebab dia tidak dapat menghadapi hidup ini sendirian. Dia sangat senang apabila dapat bergantung pada orang yang mengasihinya. Jika kita mau menerima kenyataan bahwa hidup kita pun hanya tergantung pada Allah, maka suatu kekuatan baru dan rasa damai, tenang akan masuk dan merasuki hidupnya. Yang ketiga, kepercayaan. Seorang anak bergantung secara naluriah. Ia juga percaya penuh pada orang tuanya bahwa semua kebutuhannya akan dipenuhi. Ketika kita masih kanak-kanak, kita tidak dapat membeli makanan sendiri atau pakaian kita sendiri. Kita juga belum mampu merawat rumah. Namun kita tidak pernah khawatir tidak akan diberi makan atau minum atau pakaian. Dengan pasti kita juga dapat tidur dan beristirahat dengan tenang. Ketika masih kanak-kanak, kita mendapatkan semua kebutuhan kita secara cuma-cuma, gratis,
sehingga tidak perlu ragu-ragu karena semuanya sudah ditanggung oleh orang tua kita. Kerendahan hati seorang anak merupakan pola perilaku orang Kristen terhadap sesamanya. Dan ketergantungan serta kepercayaan seorang anak menjadi pola sikap orang Kristen terhadap Allah. Jadi siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat ini sungguh tidak mudah, saudara. Yang terbesar pasti hanya ada satu orang saja. Karena tidak semua orang akan menjadi yang terbesar. Istilah superlatif ini menunjukkan bahwa hanya ada satu orang saja. Namun sungguh jelas ini adalah gaya bahasa hiperbola yang ingin menunjukkan bahwa semua orang yang rendah hati dan bersikap seperti anak kecil, yang lugu dan tergantung pada Allah, merekalah yang mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima dan terakhir, Yesus berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Istilah anak di dalam pemahaman orang Yahudi dapat mempunyai dua arti. Pertama, anak itu adalah anak kecil yang berumur antara 1 atau 0 sampai dengan 6 tahun. Yang kedua dapat juga berarti orang yang baru bertumbuh di dalam iman Kristen dan baru belajar percaya. Orang yang baru saja belajar berjalan di jalan yang benar, sehingga dia pun gampang sekali menyimpang. Dalam perikop ini, anak dapat berarti orang yang masih sangat muda umurnya, atau orang yang baru saja mengenal Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menerima seorang anak ini di dalam namanya, maka dia menerima Yesus sendiri. Frase dalam namaku dapat berarti salah satu dari berikut ini. Yang pertama, ini dapat berarti demi aku. Memelihara anak adalah tugas yang harus dikerjakan demi Kristus, bukan demi yang lain. Mengajar seorang anak, membesarkan seorang anak di jalan yang benar itu harus dilakukan. Bukan semata-mata demi anak itu sendiri, melainkan demi Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, ini juga dapat berarti dengan suatu berkat. Artinya, dengan menerima si anak, maka kita memberi nama Yesus kepada dia. Barang siapa membawa Yesus dan berkat Yesus kepada seorang anak, maka dia sudah melakukan pekerjaan Kristus. Saudara, perikop ini mengajar kita untuk bersikap rendah hati di hadapan semua orang dan mau menggantungkan hidup kita hanya pada Allah saja, sama seperti sikap seorang anak kecil. Di samping itu, perikop ini mengajak kita untuk menerima dan memperlakukan seorang anak dengan sebaik-baik mungkin, menunjukkan jalan yang benar yang harus ditempuh sepanjang hidupnya. Sebab itulah yang menjadi kehendak Kristus bagi kita selaku orang tua yang sudah diberi kepercayaan untuk menerima, mengasuh, dan membesarkan anak-anak kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Kau mengajar kami sebagai orang dewasa untuk mencontoh dan melihat pada diri anak-anak kecil yang masih lugu, polos, jujur, dan tidak pernah menyombongkan dirinya. Itulah sikap yang kau minta dari setiap orang yang kau pilih dan panggil untuk menjadi umat-Mu. Berilah kami selaku orang dewasa untuk bersikap adil, mengasihi, serta mendidik anak-anak kami di jalan yang benar untuk mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami mau berdoa untuk para pendidik, para guru, siapapun yang diberi tugas dan kepercayaan untuk mengasuh, mendidik, dan mengajar anak-anak didiknya, untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan, untuk menjadi contoh dan teladan dalam kebaikan, kebenaran, dan kepantasan dalam hidup ini. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, tolonglah semua orang yang punya kemauan baik untuk membangun negeri ini demi kebaikan dan kesejahteraan semua orang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.